Ya, Ibu Siska bisa cerita ke kita sebenarnya gimana cerita dari awal tempe keripik suka ini terbentuk gitu. Awalnya itu tahun 98, waktu itu saya habis kuliah. Kemudian karena ayah saya kan udah cukup berumur waktu itu, terus saya juga pengen uang saku tambahan kan, tapi nggak mungkin juga saya minta ke ayah saya terus. Kemudian saya dan ibu saya mulai pikir apa yang bisa dijual ya, yang kita bisa kerjakan di rumah, namun bisa menghasilkan. Kemudian setelah cari-cari koleksi resep, kami mulai buat tempe keripik dan juga kue kering gitu. Nah awalnya dulu saya tinggal di Magelang dan saya pulang di Jogja. Jadi setiap kali saya pulang ke Jogja, setiap weekend saya pulang ke rumah kan, setiap kali balik ke kos saya selalu bawa kue atau tempe dan saya jual ke salon-salon, toko-toko, saya titip jual gitu. Tambahan uang saku saya di situ awalnya. Dan juga saya dari ibu saya waktu itu keliling dari rumah ke rumah nawarin produk baru kami gitu. Tapi namanya memang sudah pakai nama keripik suka. Iya, suka itu artinya di English it's like kan. Kalau sebenarnya ini juga singkatan di rumah produksi kami, Jalan Sunan Kalijaga gitu. Oh ya. Suka gitu kan. Tapi kalau dulu itu memang secara kemasan dan secara rasa itu sudah seberagam sekarang. Awalnya hanya rasa asli original aja gitu loh. Kemudian setelah kami semakin berkembang, kami ingin terus inovasi kan, sesuatu yang baru apa sih gitu. Terus mulai dicobalah rasa daun jeruk, keju, pedas, ada yang super pedas, orang-orang yang demen makan pedas gitu kan. Ada daun jeruk, ada kencur, ada. Nah kemudian kan ada rencana, ada angan-angan mau diekspor gitu. Nah kenapa bisa kepikiran seperti itu? Karena saya punya mimpi yang besar gitu. Saya nggak mau hanya berjualan tempe keripik dari rumah ke rumah. Itu nggak akan bisa bertahan sampai generasi di bawah saya kan. Nah, saya juga ingin seperti misalnya potato chips dari Amerika, semua orang di dunia kenal gitu kan. Saya ingin tempe keripik ini karena saya yakin di soal rasa kami sangat berbeda. Kami sangat menjaga kualitas dan rasanya udah super lah saya bilang kan. Saya berani punya mimpi besar itu. Saya ingin ekspor gitu. Kemudian dari pertama buat sampai sekarang itu apa pernah gagal atau mengalami kendala apa gitu? Oh pernah, pastinya. Jadi pernah kami jualan nitip di toko gitu kan. Kemudian di toko pusat oleh-oleh. Di toko itu mungkin karena banyak makanan ada tikusnya pula. Ini yang kemasan bungkus ini digigilin tikus. Ada banyak deh, ada sekitar 20-an lebih yang digigit. Dan kami yang disuruh menanggung kerugiannya gitu. Akhirnya ditanggung juga, mau nggak mau. Iya, mau nggak mau tanggung juga karena kami pikirnya kedepannya masih tetap bagus penjualan di toko oleh-oleh itu. Nah ini kan produk makanan ini kan bisa dibilang fast moving gitu, cepat basi. Nah apalagi ini kan nggak ada bahan pengawet kan katanya. Nah untuk menyiasati misalnya ada yang sisa atau yang misalnya yang kadaluarsa untuk mengantisipasi itu gimana caranya Bu? Nah, expirednya tuh sebenarnya sampai 6 bulan dan puji Tuhan sebelum masa itu sih biasanya udah habis. Tapi kami untuk menjaga supaya rasanya tetap sama dari proses awal sampai ke 6 bulan itu setelah digoreng ini tempe dimasukkan ke mesin penyedot minyak. Jadi kenapa tempe keripiknya nggak berminyak dan juga supaya awet, itulah di situ kuncinya. Gitu. Jadi memang dibuat kering karena kering crispy gitu. Nah memang pernah ada retu dari toko-toko karena
nggak habis gitu. Mungkin terlalu banyak jumlah yang kami supply. Kalau dari itu ya udah, itu resiko kami juga, namanya juga berusaha. Nah, dalam menghadapi kendala, kegagalan itu sebetulnya apa yang jadi motivasi ibu untuk bisa terus lagi maju lagi gitu? Karena saya pace-nya tomorrow will be better gitu. Kalau saya gagal hari ini, saya pelajarin apa sih, kayak misalnya di toko yang dimakan tikus itu, tikusnya. Jadi di kedepannya saya mensuplainya nggak sebanyak yang jumlah itu. Lebih baik per 2 hari kami datang ke toko itu daripada seminggu sekali dengan jumlah lebih banyak, tapi ada risiko dimakan tikus atau jatuh-jatuh gitu kan. Nah, yang di pabriknya sendiri itu yang jadi karyawan atau yang bekerja itu siapa? Tetangga sekitar. Kami dari kota kecil ya, dari Magelang, masih banyak penduduk di desa di sekitar situ. Bisa kami rekrut, di training bagaimana cara tentang kebersihan, tentang pembuatan gitu. Itu kan berarti juga ada pemberdayaan masyarakat sekitar gitu. Nah, apakah kemudian hal itu membawa dampak, misalnya dampak ekonomi atau dampak yang lain bagi masyarakat sekitar? Iya. Kalau kami lihat sih, iya ya. Mereka dari sejak awal kami buka sampai sekarang mereka masih bertahan gitu. Kami sangat bersyukur untuk itu. Nah, untuk ini kan resepnya pasti ada resep rahasia gitu. Nah, untuk gimana caranya karyawan itu nggak kemudian istilahnya nyolong resep terus mereka buka sendiri gitu, itu antisipasinya gimana? Yang pertama, kami memperlakukan mereka sebagai bagian dari keluarga dan bagian dari bisnis ini. Dan juga salah satu hal yang unik menurut kami, jadi ketika tempe digoreng pasti dong ada remah-remahnya, tempe terpotong setengah atau apa. Mereka bebas kok membawa pulang dan dijual ke tetangga mereka. Jadi mereka tanpa mengeluarkan modal, ya udah dijual aja sebagai income tambahan mereka. Kami nggak melarang, justru kami yang mensupport mereka gitu loh. Dan itu laku juga. Iya. Masyarakat di sekitar mereka suka yang remah-remah gitu kan. Suka banget karena bagi mereka itu bisa untuk lauk di nasi juga. Nah, rencana ke depan sendiri, Bu, itu apa yang jadi rencana paling dekat? Karena sekarang saya juga sering di Jakartanya, saya ingin memasarkan produk yang premium, middle class dan juga yang bagus ke supermarket, toko buah. Jadi supaya lebih banyak menjangkau masyarakat. Gitu. Nah, kendalanya untuk mencapai ke situ itu apa yang paling besar? Saat ini masih SDM. Karena saya kan menjalankan ini seorang diri di sini. Saya masih merekrut tukang ojek, nanti ke depannya juga supir untuk men-supply barang-barang kita ke toko. Nah, untuk kontrol sendiri kan Ibu di sini sedangkan pabriknya di Magelang. Itu gimana caranya untuk kontrol orang-orang di pabrik? Karena dari awal kami berdua dengan ibu saya. Gitu. Sekarang ayah saya setelah pensiun juga semakin terlibat di bisnis keluarga ini. Karena keluarga sendiri tentu saja rasa percaya itu lebih gede. Ibu saya yang setiap hari supervise. Berarti langsung di supervise oleh ibu.